Good morning or good day for you in your home right now. Today, I'm going to teach you the function of adjective and the position of adjective. Last week, I have teach you the meaning of adjective. What is adjective? Types of adjective include limiting adjective or determiners, and one more, descriptive adjective. But now, we're gonna learn the new material that is about the function of adjective and the position of adjective. Okay, now we're gonna learn the function of adjectives. Seperti yang sudah Bapak terangkan sebelumnya, bahwasannya adjektif itu adalah kata yang menerangkan kata benda. Itu saja intinya. Dan ingat, posisi atau letak pada umumnya adjektif ini berada di belakang atau di depan sebuah kata benda yang diterangkannya. Begitu dia. Yang diterangkannya, jika dia menerangkan noun, ada dia yang menerangkan pronoun, begitu dia. Nah, kita masuk ke pembahasan nomor 1, yaitu adjektif menerangkan noun. Ini pasti sudah sangat paham lah ya. Bapak ada beberapa contohnya, perhatikan. Adjektif menerangkan noun. Contoh yang pertama adalah the lazy boy. Contoh yang kedua, the beautiful girl. Pada contoh yang pertama sudah jelas kita lihat bahwasannya di situ dia menerangkan noun, that lazy boy. Yang mana kan noun? Nounnya adalah boy, maka lazy. Lazy di sini dia menerangkan boy. Boynya kenapa? Boynya apa? Apa yang tindakannya? Dia malas. Itu adalah contoh dari adjektif menerangkan noun. Kemudian contoh nomor 2, the beautiful girl. The beautiful girl. Mana nounnya? Nounnya adalah girl. Kemudian apa yang diterangkan dari girl? Yaitu cantik atau beautiful. Itu adalah contoh dari adjektif menerangkan noun. Paham ya? Nah, jika yang pertama tadi ada adjektif menerangkan noun, yang kedua ada adjektif menerangkan pronoun atau kata ganti benda. Bapak ada dua contohnya di sini Bapak buat supaya dapat lebih memahaminya. Perhatikan. Contoh yang pertama adalah they are diligent. Contoh yang nomor 2, he's very happy. Perhatikan contoh pertama, kita ulas bersama-sama. Pada contoh yang pertama, they are diligent. Ingat, ini adalah contoh dari kata yang menerangkan pronoun. They are diligent. They di situ adalah pronoun. Kemudian apa yang diterangkannya? Yaitu diligent. Siapa yang diligent? Menerangkan siapa diligent itu? Yaitu they. They itu adalah kata ganti. Nah, itu dia contohnya. Contoh nomor 2. He is very happy. Nounnya di sini adalah he. Pronounnya di sini adalah he. Kemudian menerangkan apa? Menerangkan sangat senang. Itu dia. Jadi tadi yang pertama ada adjektif yang menerangkan noun, ada juga adjektif yang menerangkan pronoun atau kata ganti benda. Dapat ya? Nah, yang selanjutnya adalah adjectives itu digunakan sebagai noun atau kata benda. Berbeda dengan kedua fungsinya tadi. Yang pertama kan tadi ada fungsinya adjektif itu menerangkan noun, menerangkan. Kemudian ada adjektif itu menerangkan pronoun. Nah, fungsi yang ketiga, ini adalah adjektif digunakan sebagai noun, bukan menerangkan. Nah, pada umumnya adjektif yang digunakan sebagai noun itu harus didahului oleh kata sandang the. Harus. Fungsi ini dia harus didahului oleh kata sandang the. Bapak akan membuat contohnya ya supaya lebih paham. Contoh yang pertama,
Only the brave man can reach the top of the mountain. Nah, yang manakah di sini adjektif yang digunakan sebagai noun? Adjektif yang digunakan sebagai noun di sini adalah the brave man. Brave. Dia langsung berfungsi sebagai noun sekaligus, tetapi dia juga yang dimaksud dengan adjektif. Nah, fungsi yang ketiga ini dia adalah adjektif digunakan sebagai noun. Jadi, jika ada kalian temui contoh-contoh seperti ini yang berawalan dengan kata sandang the, maka dia terkategorikan di dalam adjektif yang digunakan sebagai noun. Bukan menerangkan, tetapi digunakan. Begitu. Paham ya? Contoh selanjutnya, perhatikan. I don't like the white of the egg. Saya tidak suka bagian putih dari telur. Nah, yang manakah pada kalimat ini, contoh nomor 2 ini, yang terkategorikan ke dalam noun yang digunakan sebagai adjektif? Perhatikan. Pasti the white of egg. Nah, biasanya, Bapak ulangi lagi, ini sangat mudah untuk dapat dipahami. Adjektif yang digunakan dengan kata benda itu diawali dengan kata sandang the. Itu dia. Mudah kan? Intinya jika kalian melihat ada kata sandang di dalam sebuah kalimat, maka dia terkategorikan ke dalam adjektif yang digunakan sebagai noun. Mudah kan? Nah, fungsi yang selanjutnya adalah adjektif ini digunakan untuk menerangkan verbs atau kata kerja dan juga menerangkan prepositional phrase atau frase dengan kata depan. Kita masuk ke dalam yang pertama. Yang pertama tadi adalah ada adjektif yang menerangkan verbs atau kata kerja. Berbeda kan? Ada yang menerangkan noun, ada yang menerangkan pronoun, ada yang digunakan sebagai noun. Nah, ini ada yang digunakan untuk menjelaskan atau untuk menerangkan verbs atau kata kerja. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, Bapak sudah membuat contohnya. Perhatikan. Contoh yang pertama adalah you make me crazy. Manakah di situ kata kerja? Kata kerjanya adalah make, membuat. Kamu membuat saya marah. Nah, you make me crazy, menerangkan. Nah, membuat. Apa yang diterangkannya? Yang diterangkannya dia adalah marah. You make me crazy. Di situ kata kerjanya adalah make, yang menerangkan kalau dia sedang marah. Itu yang dimaksud dengan adjective, menerangkan verbs. Supaya dapat memahaminya lebih jelas lagi, Bapak akan membuat satu contoh lagi. Perhatikan. Contoh yang nomor 2 adalah you make me feel uneasy. Kamu membuat saya tidak nyaman. Nah, manakah pada contoh nomor 2 ini verbsnya? Verbsnya adalah make, membuat. Menerangkan apa? Kenapa dia menerangkan bahwasanya dia tidak senang. Nah, inilah yang dimaksud dengan adjective menerangkan verbs. Tadi dia menerangkan pronoun ada juga yang menerangkan noun, ada yang digunakan sebagai noun. Nah, ini dia menerangkan verbs. Dia ternyata bisa menerangkan kata kerja adjective ini. Nah, dapat ya? Fungsi yang selanjutnya adalah adjective itu digunakan sebagai prepositional phrase atau frase dengan kata depan. Nah, mungkin kalian masih bingung apa itu prepositional phrase. Prepositional phrase adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang memberikan keterangan tentang tempat, waktu, dan juga kondisi. Nah, supaya mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, Bapak akan memberikan contoh. Perhatikan. Ini adalah adjective yang menerangkan prepositional phrase atau frasa dengan kata depan. Contoh yang pertama adalah deep in my heart, I still love her. Jauh di dalam hati saya masih mencintainya. Nah, yang manakah di sini prepositional phrase? Prepositional phrase, ingat, gabungan dari dua atau lebih suku kata yang memberikan keterangan tempat,
waktu, atau kondisi. Contoh yang pertama adalah deep in my heart. Maka di sini prepositional phrase-nya adalah in my heart, yaitu menerangkan tempat di dalam hati saya. Nah, pada fungsi adjektif yang ini dia menerangkan tentang prepositional phrase. Nah, maka yang manakah di sini yang menerangkan prepositional phrase? Yaitu di dalam hati saya masih mencintainya. Deep di sini dia menerangkan prepositional phrase. Prepositional phrase-nya adalah in my heart. Deep itu artinya di dalam. Nah, begitu dia. Supaya dapatkan contoh yang lebih jelas lagi, Bapak ada contoh nomor 2, perhatikan. Contoh yang nomor 2 adalah high in the sky, the birds fly. Prepositional phrase-nya pada contoh nomor 2 ini pasti in the sky. Ingat, menyatakan tempat. Biasanya dalam satu kalimat dia hanya menyatakan satu tempat, tidak lebih. Nah, pada contoh nomor 2, dia menerangkan tempat. Tempatnya berada di langit. Tinggi di langit sana, burung-burung terbang. Nah, ingat, ini adalah adjektif yang menerangkan prepositional phrase. Biasanya dia langsung menerangkan high in the sky, the birds fly. Maka di sini prepositional phrase-nya adalah in the sky. Diterangkan, yang menerangkan adalah high, tinggi. Tinggi di atas langit, burung-burung terbang. Dia langsung bersamping-sampingan adjektif dengan prepositional phrase. Begitu dia. Contoh nomor 3 Bapak berikan ya. She came late in the evening. Prepositional phrase-nya di sini adalah in the evening. In the evening, karena dia menerangkan waktu-waktunya adalah pada malam hari. Nah, prepositional phrase-nya adalah in the evening. Dia menerangkan prepositional phrase. Adjektifnya adalah late, terlambat. Dia langsung bersamping-sampingan adjektif dengan prepositional phrase yang diterangkannya. Contoh in the evening. In the evening, dia kenapa pada malam itu? Nah, pada malam itu dia datang terlambat, begitu maksudnya. Nah, paham? Jika masih kurang paham, boleh ditanyakan Bapak, boleh di-chat Bapak ya. Nah, itulah fungsi-fungsi dari adjective atau the function of adjective. Yang pertama, fungsinya adalah menerangkan noun. Fungsi yang kedua, dia ada menerangkan pronoun. Fungsi yang ketiga, dia digunakan sebagai noun. Yang keempat, dia digunakan untuk menerangkan verbs dan juga untuk menerangkan prepositional phrase. Itu dia fungsi-fungsinya beberapa ya. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah position of adjective atau letak dari adjective itu seperti apa. Ada di depan, ada di belakang sebuah kata benda yang diterangkannya. Nah, yang pertama adalah posisi adjektif dalam hubungannya dengan noun. Nah, jadi dalam hubungannya dengan noun, posisi adjektif ini ada 2. Di depan sebuah kata benda atau di belakang sebuah kata benda. Nah, posisi adjektif dalam hubungannya dengan noun itu tidak usah Bapak terangkan ya. Karena ini kan sudah berkali-kali Bapak terangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang hanya Bapak terangkan di sini adalah posisi adjektif dalam hubungannya dengan verbs. Nah, posisi yang kedua adalah posisi adjektif dalam hubungannya dengan verbs. Yang pertama, posisi adjektif itu berada di belakang linking verbs. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya lagi, apalagi Pak? Apalagi sih ini Pak linking verbs? Nah, Bapak berikan sedikit pengertiannya atau definisinya. Linking verbs adalah kata yang menghubungkan subjek langsung dengan informasi atau deskripsi yang dialami oleh subjek itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, Bapak akan memberikan contohnya. Contoh yang pertama adalah she's lazy. Nah, yang mana kepada contoh pertama ini yang terkategorikan ke dalam linking verbs? Yang terkategorikan di dalam contoh pertama ini, linking verbs-nya adalah is.
Karena apa? Karena kata is di sini menghubungkan langsung subjek dengan apa yang dilakukannya. Yang dilakukan si subjek adalah malas. Itulah yang dimaksud dengan linking verbs, menghubungkan langsung subjek dengan informasi deskripsi yang dilakukannya. Paham ya? Oke. Contoh nomor 2 Bapak berikan. He feels tired. Dia merasa lelah. Manakah di sini linking verbs? Linking verbsnya adalah feels. Kenapa? Karena kata feels di sini langsung menerangkan apa yang dilakukan si subjek. Nah, yang dilakukan si subjek sekarang adalah sedang lelah. Itulah yang dimaksud dengan linking verbs. Paham ya? Nah, itulah posisi yang pertama. Sudah ngarung Pak Alam. Saat memutar segoro kan. Menurut itu tabu. Nah, yang kedua, posisi adjektif itu berada di depan verbs dan objeknya. Aduh, ini gimana lagi, Pak? Makin bingung ini. Nah, tidak apa-apa. Kalau kamu bingung, berarti kamu mengikuti pembelajaran ini. Namun kalau kamu tidak bingung, itu berarti hanya ada 2 pilihan. Yang pertama mungkin kamu paham, dan yang kedua tidak memperhatikan. Ya kan? Nah, Bapak akan memberikan contohnya. Khusus dia posisi adjektif ini, dia berada di depan verbs dan objeknya. Contoh yang pertama adalah you make me angry. Nah, yang manakah di sini verbs? Verbs di sini adalah angry. Yang manakah di sini objek? Objeknya adalah me. Nah, dan yang manakah di sini adjektif? Adjektifnya adalah make. Itulah yang dimaksud dengan di depan verbs dan juga objeknya. Perhatikan, adjektif itu berada di depan objek dan juga verbsnya. Itulah untuk posisi yang kedua. Mudah kan? Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya seperti forms of adjective and degrees of comparison, kita akan mempelajarinya di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Dadah.